mandi yang mewajibkan sebab haid dan nifas atau wiladah atau janabah, maka mandi itu dua perkara. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila ruhi ya Syekh Muhammad Arsad Abdullah Al-Banjari wa ila ruhi Syekh Sayyid Jamaludin Muhammad Al-Banjari wa huwa dari Sayyidina Muhammad Zaini Al-Banjari ana Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kata law yaktabu abadal abidin wa dahrul ghairi radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa qala radiyallahu anhu wa qala Syekh Al-Banjari, adapun fardu mandi yang mewajibkan sebab haid dan nifas atau wiladah atau janabah, maka mandi itu dua perkara. Pertama, niat dengan hati, maka melapaskan niat dengan hati, maka melapaskan niat dengan lidah itu sunat. Kedua, dengan air serta rata dua, yaitu hendaklah diniatkan oleh yang haid. Jadi ini masalah mandi wajib. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah serta inayahnya dapat kita berkumpul lagi di majelis yang penuh barakah ini di tempat Pak Asis. Kita doakan beliau sehat afiat sekeluarga dan dikabulkan hajat-hajat beliau. Dan kita doakan kepada para habaib, bil khusus Habib Abdurrahman Al-Qab, sehat selalu. Dan kepada guru-guru agama yang berhadir diberi kesehatan, keafiatan, dan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah dapat kita beribadah di tempat ini, yaitu kita mengamalkan membaca ratib al-Aidarus setiap malam Kamis. Semoga keluarga kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan daerah kita diberi keamanan, dihindarkan daripada bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini masalah mandi wajib untuk ibu-ibu atau perempuan sebab haid. Nah, jadi ada baginya itu sebulan sekali ada yang haid. Nah, dan nifas, jadi ada mandi sesudah berhenti haid, berhenti nifas, maka disuruhkanlah mandi. Atau sesudah melahirkan disuruh diwajibkan mandi. Nah, atau janabah, junub, maka mandi. Jadi rukunnya atau fardu mandi itu ada dua. Pertama, niat dengan hati. Jadi mengucapkan niat tadi di dalam hati.
Adapun dengan melapaskan, mengucapkan dengan lidah itu hukumnya sunat. Nah, jadi apa niatnya? Dan nanti diadakan di sini. Yang kedua dengan air. Jadi pakai air. Kecuali airnya kadada. Kayak apa mandi? Kayak tayamum. Batayamum. Ada pernah di zaman Nabi nih, waktu di dalam peperangan adalah jadi rupanya begaul nih, suami istri sekalinya hendak mandi banyunya kadada lalu berguling di tanah kayak ngom misalnya lah. Jadi berguling, jadi jenati kada kayak itu, kayaknya kada kayak itu, cukup dengan menyapu muka lawan tangan itu sudah. Nah, kalau ya kada ada banyu maka hendak sembahyang nih, maka harus mandi wajib nih istilahnya lah. Napa tayamum kayak apa tayamum jar ya, pakai tanah debu, ambil tanah, nah hendak di tangan kita di tanah tadi mempina banyak kekurangannya dulu nah lillahi ta'ala. Jadi apa niatnya? Karena ada tayamum lah, nawaitu tayamum ya. Aku niat tayamum karena Allah Ta'ala misalnya lah. Jarang kita tayamumnya jadi tapi ingat niatnya. Apa niatnya tak? Nawaitu tayamum di apa? Di bahas di sholat adalah hendak sembahyang. Aku niat tayamum untuk mengharuskan sembahyang karena Allah Ta'ala. Jadi aku akan dimuat. Nah, di hati tak niat aku niat tayamum karena mengharuskan sembahyang karena Allah Ta'ala. Nah, jadi sapu muat sekali ya. Habis itu lagi tangan pulang lah sekali, tangan kiri sekali sudah. Nah itu gantinya berwudu atau gantinya mandi wajib itu kalau yang kada ada banyu lah, atau kada kalau memakai banyu lah karena garing tayamum. Nah karena panjang umur kita belajar masalah tayamum tu lah. Ada kena pakai tayamum khusus ini. Jadi yang kedua menggunakan air serta rata juga, jadi harus sampai ke seluruh kulit banyunya. Yaitu hendaklah diniatkan oleh yang haid arfa'ul haid. Nah, jadi niatnya kayak apa tuh Bu? Beginiannya, yang haid kelas sebulan sekali. Jadi nawaitu apa alanya mandi wajib, nawaitu raf'al hadasil akbari. Nah, atau nawaitu raf'al haidi, nawaitu raf'al haidi. Nah, amun semacam niatnya Bang misalnya di kayak niatnya nih, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'al badan fardhillahi ta'ala. Nah, itu sudah bagus sudah. Atau niatnya nawaitu ghusl wajibi fardhillahi ta'ala. Nah, itu pasti juga. Di sini oleh pengarang kitab diulah maksudin satu persatu inilah. Jadi bagi yang haid arfa'ul haid, artinya aku angkatkan akan haid. Nah, artinya menghilangkan apa tadi, mensucikan badan adalah mandi sesudah haid. Dan diniatkan oleh yang nipas arfa'un nipasa. Nah ini nipas ini darah yang keluar bagi perempuan masa sudah melahirkan, biasanya 40 hari habis melahirkan, paling banyak 60 hari, paling cepat sekejap. Nah, jadi ada juga bini itu sekejap aja ampihnya nipas, ampih keluar darah. Nah itu ada. Nah, haid itu sebulan sekali, kebiasaannya 7 hari, paling lawas 15 hari, paling lama 15 hari. Lebih pada itu lain darah haid lagi, pengaruhnya darah penyakit, ngaranya darah istihadah. Nah, bilanya sudah 15 hari, dia wajib sembahyang tak? Nah, dia wajib sembahyang. Jadi kalau ada orang haid sampai sebulanan itu boleh kada sembahyang setengah bulan, sembahyang setengah bulannya. Nah, jadi kayak apa sembahyangnya keluar darah? Nah, caranya yaitu
bilanya sampai waktu zuhur, nah pian bersihi pian ganti nang sama putihnya nah pian berwudu, walaupun habis berwudu keluar darahnya itu kada apa-apa. Nah itu kada apa-apa. Sebagaimana laki-laki misalnya lah ada penyakit ngarannya sil baul, ngarannya satu mat tak keluar air kami. Nah itu jadi itu ngarannya sembahyang tuh aja, sembahyang kayak aja sembahyang keluar kami sedikit-sedikit nah caranya kayak tadi juga, baudunya itu bila masuk waktu ajan zuhur hanya baudu, tapi sebelum wudu bersihi dulu, bersihi basuh ganti nah hanya ulang pakaiannya. Nah walaupun habis wudu keluar ada apa itu, tapi ini penyakit. Nah orang yang sudah diberi penyakit itulah. Nah kalau kita jarang-jarang aja, artinya habis kami aja yang keluar itu ada lagi. Nah itu harus diisahkan dulu. Nah itu ngarannya sil bawal ngarannya. Ada juga pian orang satu masuk mata kantut, satu mata kantut. Nah itu kayak bahkan pokoknya sejam ini 10 ada bampihan tuh lah. Nah ulun aja kada tahu sembahyang tak kantut harusnya kayak apa dalam sembahyang kita kantut. Ya ini penyakitnya ada, misalnya seandainya ada itu orang lah, nah itu tetap wajib sembahyang kayak apa caranya. Nah, bilanya masuk waktu wudu tak kantut kayak apa aja dalam sembahyang kada apa-apa dimaafkan itu. Nah tapi ini khusus dalam orang yang diberi penyakit kayak itulah. Amun baik kita tak kantut batal, jangan menurut bilang tadi lah. Itu dasar orang ada diberi penyakit gitu. Jadi keluar sesuatu, nah itu batal wudu kita, sembahyang kita pun batal juga. Jadi bagian itu ada haid, nampak paling cepat haid itu sehari semalaman 24 jam. Nah selesai haid ada yang biasa 7 hari, yang biasa 7 hari. Nah, paling lawas 15 hari. Lebih pada itu lain dari penyakit, lain dari haid lagi lah, tapi dari penyakit ngarannya. Maka diwajibkan sholat kita. Nah belajar itu juga lah beginiannya. Nipas tadi itu juga. Jadi niatnya mandi wajib menghilangkan nipas. Nah mandi wajib mengangkatkan haid, mengangkatkan nipas. Artinya sesudah keluar habis selesai nipas. Artinya aku angkatkan nipas dan diniatkan oleh yang wiladah. Ini orang yang habis melahirkan, perempuan yang habis melahirkan itu apabila sudah bisa bangun, berdiri, berjalan, nah maka diwajibkan mandi. Nah misalnya pagi beranak jam 10 kalau ada bangun, nah diwajibkan mandi. Mandi. Kenapa jadi mandi aja? Karena keluar anak itu adalah air mani yang berbentuk awak. Nah itu ya karena air mani yang berbentuk marahnya, makanya mandi. Bilanya keluar air mani yang basah, mandi juga itu sama. Jadi itu kesannya wajib mandi. Bahari aku kada tahu aja kada mandian aja lah. Nah sudah tahu ya alhamdulillah. Kada tahu kan kada apa ya, kada berdosa. Kada tahu lah. Jadi alhamdulillah. Wah ini tahu belajar nih. Nah alhamdulillah. Alhamdulillah aku jar soal selawas turun pengajian tahu hukum agama. Nah syukur alhamdulillah. Untung adanya pian dah. Nah untung adanya belajar nih. Menuntut ilmu adanya. Jadi kita ini menuntut ilmu. Nah, ini kita ini mengerjakan kewajiban, diberi pahala. Pahalanya pian ganal pada beribadah. Sudah kalau diceritakanlah orang yang sesaat menuntut ilmu itu melebihi daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sudah. Jadi berangkat kita akan majelis ta'lim, kita bawa ya kawan ya, kita gunakan juga biar aku aja sembahyang aja jar 1000 rakaat. Nah
Lalu kita boleh, ini masih hanya berapa rakaat nambah yang kita boleh sudah. Pahalanya karena kita tadi lah. Nah, karena untuk ilmu ini untuk kesan di ibadah. Jadi kesan kita beramal. Nah, kita beramal. Jadi kita untuk ilmu dulu lalu kita beramal. Amun beramal kata ilmu kena salah amalnya kena. Jadi alhamdulillah. Jadi beramal tadi amalnya ujar dalam kitab tadi sebutakanlah amal itu ada 3 aja. Ada amal syariat ngarannya, ada amal tariqat, ada amal hakikat katalah. Nah, sudah seperti yang pertama amal syariat. Apa amal syariat banyak lah. Cuman di dalam kitab itu disebutkan ada 3. Ada 3 dasar atau pokok amal syariat, yaitu yang pertama kita disuruh akan bertaubat. Banyak bisa kesalahan kita nih, banyak bisi dosa kita. Nah, di rumah bisi kesalahan, bagaul bakawan bisi kesalahan, lalu kita bertaubat. Nah, bertaubat itu amal syariat lah. Sehari 100 kali misalnya beristighfar astagfirullahaladzim, di dalam hati berniat ba'ampi menggawi dosa, menyesali atas perbuatan dosa tadi, bercita-cita ada lagi mau ulangi. Nah itu lalu baca astagfirullahaladzim. Jadi hari-hari kita taubat ini beberasih kita lah yang sudah bertaubat. Yang kedua amal syariat ini adalah bertakwa, mengerja perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah. Nah, banyak perintah-perintah Allah kita kerjakan, alhamdulillah. Nah, sesudah itu rutin kita mengerjakan perintah Allah, mengarahnya istiqomah katanya lah. Nah, istiqomah itu dibulik-buliki beribadah, menuntut ilmu lah. Nah, alhamdulillah. Itu ngarannya amal syariat ngarannya. Yang kedua amal tariqat, yaitu apa aja dalam kitab disebutkan. Yang pertama adalah ikhlas, itu amal tariqat, amalannya hati. Yang kedua apa sidik, benar, apa yang di luar dan yang di dalam sama, itu benar dengan sidik. Dan yang ketiga adalah tenangnya hati, artinya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita bersandar, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya adalah. Yang ketiga dia amal apa ngarannya hakikat, yaitu musahadah, muraqabah, ngarannya ma'rifatullah. Ngarannya amalan roh ngarannya. Jadi ada amalan badan yaitu syariat, ada amalan hati yaitu tariqat tadi, ada amalan roh kita yaitu kita ingat kepada Allah, ma'rifatullah. Mudah-mudahan diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita sekalian ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi perempuan tadilah, perempuan yang habis melahirkan itu disuruh diwajibkan mandi. Niatnya arfa'ul wiladah, artinya aku angkatkan akan wiladah. Dan diniatkan oleh yang junub arfa'ul janabah, artinya aku angkatkan janabah. Maka niat yang terafdal daripada segala niat mandi itu yaitu, jadi niat mandi wajib ini beberapa macam yang banyak, beberapa. Tapi yang paling afdal ya. Nah, kira apa seperti anda? Apa niatnya? Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu yang paling afdal. Nah, pada artinya sahjaku mengangkatkan hadas besar daripada sekalian badan fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Majalah, wah hanya tahu aja niatnya mandi aja lah. Mantap kan ada niat aja lah. Nah, jadi alhamdulillah aja tahu aja. Berkat turun duduk di majelis ilmu nih tahu. Apa tahu aja mulai bari aku niat aja di kasanya lah. Nah, alhamdulillah. Tapi niatnya ada kayak itu bang jar. Kenapa niatnya? Sahajaku
mandi pakai gayung, pakai sabun jelas. Itu niatnya misalnya. Nah, jadi niatnya itu boleh juga kayak ini nih. Nawaitul ghusl wajibi fardhillah taala, boleh juga. Aku niat mandi wajib fardu karena Allah taala. Nah, itu niatnya. Jadi anda niat tadi waktu mengubuyakan ke badan kita. Dan tiada sah niat jika diniatkan arfa'u aja, mengangkatkan aja, itu kata sah di sini masih. Atau adharu aja, nawaitu adharu misalnya, aku niat bersuci, kayak itu aja. Aku niat menghilangkan, kayak itu aja. Nah, belum sah lagi. Artinya aku bersuci. Atau aku selalu misalnya nawaitul ghusla aja, belum lagi. Nah, jadi kalau aku niat mandi, kayak itu aja, belum sah lagi niatnya. Jadi kayak apa nang sah? Aku niat mandi wajib, nah itu nang sah. Jadi tambah wajibnya. Ulun dia kada hafal nang bahasa Arab nih, bahasa kita aja boleh aja. Bahasa kita aku niat itu lah dalam hati. Bahasa Arab tadi supaya memudahkan aja. Jadi dalam hati nang ianya nih tadi waktu kita mengubuyakan banyu, dalam hati kita aku niat mandi wajib. Nah itu pada karena Allah Ta'ala yang sudah niat sudah. Jadi niat sudah aku niat mandi wajib karena Allah Ta'ala, itu niat mandi. Habis itu dikubuyakan seluruh badan. Sesudah berniat tadi harus basah badan seluruhnya. Ini mandi nang diberi pahalanya. Artinya aku mandi karena tiada ditentu yang diniatkan. Kedua, daripada pada mandi meratakan air serta dengan niat yang tertentu tadi, yang tersebut itu pada meratakan sekalian kulit dan rambut dan bulu jikalau tebal sekalipun. Jadi harus sampai ke seluruh badan. Nah, amun rambutnya panglah anunya keripuk kan adanya pengaliman itu mandinya tuh. Aliman ini harus sampai ke seluruh badan. Rambut ini nanti bisa salah kumpul rambut itu harus kena banyu tuh. Jadi seluruh badan harus kena air. Saya sudah berniat semalam sudah dipadahi lah. Nya ada aja orang yang mandi nih, mandi sih jadi kada niat lagi nih mandi nih, sabun sudah jadi seluruh badan basah sudah. Mbak itu sini ambil anu segayung banyu, ngasih berniat, nama itu ghusl wajibi fardhillah taala. Aku niat mandi wajib pada Allah Taala. Kubu sidin kepala, basah kepala. Bagian segayung tadi tikas kepala, basah kan sampai kan batis. Hampir sidin sudah mandi ya. Nah. Padahal nih harusnya basah pulang pulang. Jadi berniat mengubuhi kapal tadi dibasahi pulang lagi diulangi nang sudah tadi. Karena nang dihitung mandi wajib itu sudah berniat. Kalau hanya sebelum berniat itu belum dihitung mandi wajib lagi belum. Nah, jadi paksa diulang-ulang ananya dibubuhi dibasahi ulang lah. Ya, dan kayak itu biar segayung aja sih tentang bersih sudah hanya sih ambil segayung itu hanya sih berniat. Nanti kubuyakan sidina itu kada sah lagi mandi wajibnya itu ulangi lagi basahi lagi sudah basah tadi sebelum berniat lah itu caranya. Nah ini kada belajar kada tahu biasanya nih kada tahu. Alhamdulillah sudah belajar. Ini gawian hari-hari misalnya lah. Hari-hari. Jadi misalnya ada kalau bacaannya nih bahandakan di dalam kamar. Jadi ditakloni, jadi di sekolahannya guru-guru nih, ayo siapa yang hafal doa makan? Ya, ada ulun hafal ya, membaca doa makan. Siapa yang hafal doa guring? Ya, ulun hafal ya. Apa bacanya aja guru membacakannya. Allahumma apa? Bismillahi Allahumma apa? Nah, siapa yang hafal ya guru membacakannya?
wajib setan terbacanya. Ini Allahumma apa bacanya? Ya, kita bacaannya. Kenapa jadi hafal diberikan betul itu jadi ada tulisannya jangan dibaca apa aja. Ya, hafal aja. Nah sudah bacaan dari yang kedua. Nah agak mengaturakan ada bacaannya juga alihnya yang kasih bacaan. Kedua, jadi apa tadi baca tadi? Jadi meratakan air, meratakan sekalian kulit dan rambut dan bulu jikalau tebal sekalipun, hingga barang yang nyata daripada liang telinga. Nah, tersampaikan kalau lubang telinga senang kelihatan dan liang hidung, lubang hidung maksudnya, dan pelipatan di awak kita disampaikan tuh banyak tuh. Dan kulit kaki yang cerah-cerah, maksudnya kaki yang pecah-pecah, dan ada kalau berarti saja pecah kepanasan, nah sampaikan juga banyak kasih itu kan. Jadi harus disampaikan banyak. Dan zahirnya dan batinnya dan pusatnya, nah tersampaikan juga. Dan di dalam kulit yang tiada berhitam, ulang dua, dan di dalam kulit yang tiada berhitam. Nah ini lelaki yang baru bersunat lah, anu juga sampaikan juga kasih itu dibuka. Nah, dan zahir parat yang kelihatan ini bagian ini anu kayak apa ulun jan mandi wajib kesannya sampai ke mana membasuh jar. Nah, pian taqadu hajat duduk kami sampai ke mana kelihatan. Nah, sampai itu dibasuh itu dari mandi wajib. Nah, gitu aja. Duduk qada hajat kayak apa? Sampai ke mana kelihatan, sampai ke situ kelihatannya. Nah, sampai itu harus kena banyu. Nah, itulah puasa alih jadi hati-hati ya. Dan zahir paras yang kelihatan tatkala duduk pada hajat. Nah ini beginian. Dan tiada wajib membasuh batin mulut. Nah di dalam mulut kan bokom-bokom kada wajib. Dan biji mata. Nah kalau dimasukkan banyak ke biji mata, matanya maco dulu lah. Nah antak pulang mana? Kada. Dan bokom-bokom dan memasukkan air ke hidung ada, tapi bagus saja mau juga. Nah jadi kesimpulannya rukun mandi atau fardu mandi itu dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah menyampaikan air ke seluruh badan yang kelihatan. Nah di mana kelihatan itu sampaikan banyak kan. Sudah sampai sudah banyak yakin. Nah, misalnya kan aku ya kada yakin tapi rasaan sudah sampai bang banyak, tapi yang mau ditakon yakin kada yakin bang tapi rasa sampai aja itu sudah cukup, sudah boleh aja. Artinya kalau misalnya kada setengah sejam mandi aja misalnya lah supaya yakin deh, nah kada disebutkan sampai yakin kada, tapi sampai sangkaan nih lebih daripada 75% lah sudah karena banyak. Dan wajib muqaranahkan niat, wajib menyertakan niat itu pada pertama membasuh suatu suku anggota, pada suatu juzuk anggota, suatu bagian anggota yang dibasuh. Jika berniat yang junub umpamanya suatu suku anggotanya, kemudian daripada sesudah ia menyampaikan air kepada sekalian anggotanya, maka wajiblah pula mengulangi menyampaikan air kepada sekalian anggotanya yang dibasuhnya dahulu itu. Kan tadi lah. Jadi menganggap niat tadi berimbas dengan basuhan. Nah, jadi kalau kita mandi sebelum berniat kita bersihi dulu bagus biasa. Jadi sebelum kita niat kita bersihi dulu kalau ada najis di awak kita lah. Jadi kita bersihi bersabun boleh aja, habis bersabun lalu kita ambil airnya, air mutlak kita berniat. Nah
aku niat mandi wajib kepada Allah Ta'ala, nah lalu basuh ulang, yang sudah basah itu diulangi, dibasuh ulang, dibasuh lagi, nah ke seluruh badan. Ya, diulangi. Jadi walaupun sudah basah, tadi sudah basah aja, tapi boleh berniat. Nah, sesudah berniat kita ulangi lagi, dibasahi lagi. Jadi membagus badan adalah sudah kita hilangin najis di badan kita, lalu kita berniat. Walaupun misalnya hanya sedikit aja bersihnya, kita bagus berniat saja. Jadi berniat. Nah, habis itu meratakan air ke seluruh badan. Nah, lalu karena dengan itu suci sudah badan kita adalah suci sudah badan kita tak. Dan sunat bagi yang mandi itu dengan sunat bagi yang mandi itu dengan kendi aja atau lainnya serta muqaranahkan niat. Dan sunat bagi yang mandi itu dengan kendi atau lainnya, misalnya ada wadah pakai gayung misalnya, bagus saja, atau ada wadah danyu atau lainnya, misalnya banyu keran boleh juga, serta muqaranahkan niat pada tempat yang diistinja, karena terkadang melalai daripada menyampaikannya air kepadanya, kemudian daripada sudah menyampaikan kepada anggota yang lain, maka jadilah batalah air sembahyangnya apabila dibasuhnya akan dia dengan tiada berlapis, berlapis dengan tiada. Jadi kalau kita habis mandi wajib, nah, misalnya kita ada batal, kita disuruhkan wudu ulang. Nah, itu dia adalah. Jadi sebelum mandi wajib itu sunnah, karena diantaranya wudu sebelum akan datang dengan insyaallah. Jadi sunnah mandi itu insyaallah disebutkan akan datang. Jadi mungkin sampai di sini yang dapat ulun bacakan, mudah ada barakah manfaatnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ma usawwati wa barik wa taqabbal thawaba ma qara'na min anwa'il khairat fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wasilatan wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa naqaddimu dhalika wa nuhdihi ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli wa sahabihi wal qurama wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila Syekh Muhammad Absad bin Abdullah Al-Banjari, Sumaida bin Syekh Mufti Zaman bin Syekh Muhammad Al-Banjari, Mulia Syekh Nasir Muhammad bin Abdul Al-Banjari, Sumaida bin Habib Fadlan bin Mu'ayyid Ahmad Al-Bus, khususan ila Ramadan Saniya binti Abdul Qadir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhum, summa ila arwah jami'ina syekhina, summa ila arwah walidina wa mahaddina qarabatina jami'al muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum ya rabbika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Inna rabbikum taqabbal ya